Masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustaz Atabik, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Wanda. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustaz ya. Baik, kita langsung saja ke informasi pertama di segmen 2 hari ini, di mana ada informasi polisi terus mengungkap motif di balik penyiraman air keras oleh seorang pria terhadap istri, anaknya berusia 2 tahun serta mertuanya. Selain keinginan rujuk ditolak, ada motif lain yang membuat pelaku gelap mata hingga menganiaya keluarganya. Rumah dalam kondisi sudah berantakan ini jadi lokasi penganiayaan terhadap satu keluarga. Iya, seorang ayah muda berusia 22 tahun tega menyiram istri, anak balita serta mertuanya dengan air keras. Kekerasan dalam rumah tangga itu bermula saat pelaku berupaya mengajak pasangan hidupnya yang sudah pisah ranjang selama 2 bulan untuk kembali rujuk. Namun sang istri berusia 23 tahun yang dinikahinya secara siri itu menolak. Merasa kesal, pelaku lalu menyiram keluarganya itu dengan air keras saat mereka tertidur pada dini hari di rumahnya Desa Sukarukun, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Motif lainnya, polisi juga menduga penganiayaan itu berlatar belakang masalah ekonomi. Sebenarnya modus rumah tangga lah ya. Ekonomi atau apa? Ekonomi motif utamanya motif. Tapi udah bercerai emang Dan? Apa baru pisah ranjang aja Dan? Siri. Kini para korban yang menderita luka bakar di wajah, tangan, dan kaki masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara penyidik Polsek Sukatani dan Polres Metro Bekasi terus memburu pelaku. Mohaber melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Amin ya robbal alamin. Nah, Pak Ustaz, jika kita melihat berita tadi, suami istri pisah ranjang sudah 2 bulan. Nah, ini secara hukum syariat Islam begitu, apakah ini sudah otomatis bercerai dan apakah ada proses rujuk gitu? Dan apalagi ini kan belum ada keputusan dari pengadilan. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya Mbak Wanda, sesungguhnya dua pasangan, suami dan istri itu ikatannya ikatan suci. Karenanya tidak mudah kemudian ya dilepas begitu saja, meskipun suami misalnya belum memberikan nafkah atau tidak ada hubungan dalam tanda kutip antara keduanya selama 2 bulan atau selama beberapa bulan. Tidak otomatis kemudian lepas ikatan hubungan antara suami dan istri. Kenapa demikian? Karena di surat An-Nisa 34 banyak cara yang ditempuh untuk kembali bersatu antara suami dan istri. Bahkan itulah cara-cara dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, mencari jalan tengah, selalu mengedepankan islah, ya berdamai dan sebagainya. Jika ditempuh itu tidak mampu juga, maka ada solusi, yaitu mencari mediator dari pihak istri, dari pihak suami, dari dua keluarga besar. Barulah kemudian solusinya adalah betul-betul solusi terakhir itu adalah pisah dalam arti bercerai. Karenanya para ulama membagi dua. Kalau kemudian dengan sengaja tidak memberikan nafkah, pisah ranjang, bukan sebagai solusi, tapi adalah memang sudah tidak ada lagi hubungan, maka bisa jadi terjadi perceraian. Namun kalau ini adalah merupakan bagian yang dijalankan, tidak ada nawaitu perceraian, tidak terjadi perceraian. Dan kalau tidak terjadi perceraian, tidak perlu rujuk lagi. Oleh sebab itu, ada dulu di masa sahabat Umar bin Khattab. Karena banyak sahabat yang ikut dengan Nabi melakukan perjalanan panjang sampai 6 bulan, sampai 4 bulan. Ya. Maka kemudian Umar ingin tahu berapa lama seorang istri itu bertahan kalau ditinggal suaminya, pisah ranjang atau bagaimanapun. Maka kata Hafsah, yaitu putri Umar bin Khattab, kami itu mampunya 4 bulan. Maka diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab, 4 bulan itulah masa seseorang dalam tanda kutip mencari solusi untuk kembali berdamai. Setelah 4 bulan, maka sudah diputuskan bahwa keduanya, apakah suami memutuskan untuk menceraikan atau istri memutuskan untuk menggugat cerai. Ini masih 2 bulan, masih ada tenggang waktu, dan dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Disitulah tidak ada ya otomatis cerai, melainkan suami mengatakan aku ceraikan kamu, atau istri memang menggugat cerai ke pengadilan agama. Karenanya yang dikedepankan adalah bagaimana kembali bersama, kembali islah. Disitulah tahapan demi tahapan dilalui oleh dua pasangan yang Allah ikat dengan ikatan mulia,
suami dan istri. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana seharusnya para suami yang ingin kembali rujuk bersama istrinya agar bisa diterima dengan baik? Lalu apa saja yang perlu diperbaiki? Ini maupun suami ataupun istri ketika ingin rujuk begitu Pak Ustaz. Ya, rujuk itu sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karenanya diberikan tempo oleh Allah untuk masing-masing merefleksi diri, masing-masing mengevaluasi diri. Jangan-jangan persoalannya dari pihak istri, jangan-jangan persoalan itu muncul dari pihak suami. Untuk itu jeda waktu itulah dimanfaatkan oleh masing-masing untuk bermuhasabah, merefleksi diri, mengevaluasi. Setelah semuanya sepakat, maka silakan ya suami akan datang kepada istri dan mengatakan, saya rujuk kamu sebagaimana dahulu kita bersama. Terjadilah rujuk. Persiapan-persiapan apa yang disiapkan oleh suami dan istri? Paling inti kata Imam Al-Ghazali, kesiapannya adalah kesiapan hati, kelapangan hati, kelapangan dada. Sungguh suami bukan manusia sempurna, istri juga bukan manusia sempurna. Tidak ada yang sempurna dari keduanya. Namun kalau saling memahami, saling toleran, saling bersama-sama merajut kebaikan, maka Allah lah yang akan menyempurnakan masing-masingnya. Kesalahan dari keduanya adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam hubungan suami istri. Kesiapan yang terbaik adalah kesiapan hati, lapangkan hatinya. Kemudian mereka merencanakan rencana-rencana yang lebih baik di masa yang akan datang. Dahulu kita pernah begini, jangan sampai terjadi lagi. Apa kesepakatan-kesepakatannya? Ayo kita sepakati. Jangan sampai kemudian nanti terjadi untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya. Disitulah kesiapan paling inti adalah kelapangan hati, kelapangan dada, insya Allah. Kalau nawaitunya adalah ingin kembali merajut hubungan yang mulia tadi, ingin kembali membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah lah yang akan menyatukan hati di antara keduanya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasan.